Ya, silakan. Oke. Ya, ini dia. Kita akan mulai dengan pentingnya protein bagi tubuh. Kenapa sih harus protein ini? Apa istimewanya dari protein? Nah, kita terlebih dahulu harus mengenal protein ini sebenarnya apa. Benar nggak? Nggak mungkin kita asal makan, asal memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya kita kalau kita nggak benar-benar percaya, kita nggak benar-benar trust, ataupun kita nggak benar-benar tahu apa manfaat kita mengkonsumsi makanan tersebut. Nah, protein sendiri kalau kita lihat dari kata pembentuknya, yaitu proteus dari bahasa Yunani yang memiliki arti yang terpenting atau yang pertama. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu semuanya, kalau mengambil menu makanan, yang pertama diambil apa? Coba dijawab di kolom chat. Ini Pak Adi rasanya udah gatel, udah mau jawab. Pak Adi biasanya yang diambil pertama apa Pak yang dimasukkan ke dalam piringnya? Ya, biasanya mestinya protein, tapi saya karbo ya. Nasi, nasi. Nasi, iya, tenang gitu Mbak ya. Desti, Di kok saat suaranya kurang keras ya Mbak Desti? Kalau suaranya Suaranya Adi kurang bisa jelas. lantang. Cek, apakah sekarang sudah lebih clear? Kayak mendelep. Oke. Ya, tadi suaranya Adi lebih keras, tapi sebenarnya saya cukup mendengar, cuman memang tadi Adi lebih kencang. Mbak Resti pakai apa ini? Pakai earphone Iya, ya. pakai earphone, iya. Tapi oke kok, bisa, nggak masalah. Oke, bisa diikuti? Bisa Baik, diikuti. kalau begitu. Terima kasih. Ya, tenang aja Pak Adi gitu ya. Karena Pak Adi tidak sendirian, ada berjuta masyarakat di Indonesia melakukan hal yang sama. Gitu ya. Nah, kita pergi ke restoran, kita pergi ke warung Tegal deh gitu ya. Yang pertama disajikan itu pasti nasinya, karena itu yang pertama kali diambil. Nah, padahal seharusnya gitu ya, pada saat kita merencanakan mau makan, itu kita makan apa ya? Lauknya pakai apa ya? Tadi pagi udah ayam. Berarti nanti siang coba pakai tahu tempe, pakai jamur. Nah, ini ya perlu sedikit menggeser mindset. Nah, ini. Protein sendiri ini merupakan makromolekul, jadi molekul dalam ukuran yang besar, yang terdiri dari beragam rantai asam amino. Jadi kalau kita lihat ada ayam, telur, daging, susu, keju, itu molekulnya masih besar. Tubuh tidak bisa mencerna ayam. Yang bisa dicerna adalah asam amino yang terkandung dalam ayam. Jadi harus dipecah terlebih dahulu. Nah, kalau kita ngomongin si komposisi tubuh terlebih dahulu ya, kita lihat yang terbesar adalah komposisi air. 60% tubuhnya kita ini terdiri dari air. Dan protein ini adalah komponen terbesar kedua. 16%, hampir sama dengan lemak pun juga 19% gitu ya. Tapi kita akan lebih concern pada protein. Kemudian ada mineral 5%. Nah, dari protein ini, tubuhnya kita terdiri dari 10.000 jenis protein yang berbeda. Kenapa proteinnya bisa berbeda? Karena penyusun asam aminonya pun juga berbeda. Jadi, Bapak Ibu bayangkan, rantai asam amino ini seperti kalung, seperti gelang yang terdiri dari macam-macam warna manik-manik. Nah, pada saat masuk ke dalam tubuh kita, dicerna, dia akan diurai. Dia akan lepas si manik-maniknya ini. Asam aminonya akan lepas. Dan kalau kita lihat dari macamnya, ada 20 jenis asam amino tunggal yang kita bisa bagi menjadi asam amino esensial,
dan asam amino non esensial. Yang dinamakan esensial ini kan berarti kan penting banget. Namun sayangnya tubuh manusia tidak bisa memproduksi. Jadi kita bisa mendapatkan asam amino esensial dari makanan maupun dari suplemen yang kita konsumsi. Nah, contohnya ada 9 asam amino esensial, ada 9 macam dari 20 tadi. Ada isoleucin, leucin, valin, lisin, metionin, fenilalanin, kemudian triptofan, histidin, treonin, seperti yang tertera pada slide berikut ini. Sedangkan kalau kita lihat yang satunya, asam amino non esensial, ini bisa diproduksi oleh tubuh selama bahan bakunya ada, selama makanannya kita beragam. Makan apa? Makan yang ada unsur karbon, ada unsur hidrogen, ada unsur oksigen. Contohnya, kalau kita mengkonsumsi lemak baik, kalau kita mengkonsumsi karbohidrat dalam jumlah yang cukup, dan ada unsur nitrogen, di mana didapatkan dari makanan sumber protein itu sendiri. Contohnya adalah ikan. Nah, jadi 11 asam amino non esensial ini tubuh bisa memproduksinya asalkan tadi bahan bakunya ada. Kita mengasup protein, lemak baik, dan karbohidrat dalam jumlah yang cukup. Nggak ada masalah, gitu ya. Tapi problemnya adalah tidak selamanya tubuh kita ini sehat. Tidak selamanya pencernaannya kita baik. Nah, ada kalanya beberapa kondisi yang membuat asam amino non esensial ini tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Nah, pada saat itulah asam amino non esensial ini menjadi asam amino non esensial kondisional. Jadi tubuh tidak bisa memproduksinya lagi karena keadaan sakit ataupun kekurangan prekursornya. Nah, Resti kasih contoh ya. Di sini ada asam amino non esensial yaitu arginin. Arginin yang ada di pojok bawah kanan. Tapi pada saat seorang bayi lahir dengan prematur, ini ada enzim pembentuk arginin yang belum berkembang. Jadi yang tadinya arginin bisa tidak diproduksi sama tubuh bayi yang lahir normal, pada bayi yang lahir prematur, dia nggak bisa membentuk arginin. Didapatkannya dari mana? Dari ASI. Nah, atau ada lagi yang namanya glutamin, kemudian ada prolin, kemudian ada serin, dan ada sistein. Ini juga golongan non-esensial, tapi apabila tubuh sedang menghadapi stres tinggi, tubuh sedang masa penyembuhan, karena di situ ada luka, ada cedera, ataukah kita sedang demam, kita sedang flu, kita sedang sakit, 4 asam amino non esensial tadi jadinya nggak bisa diproduksi sama tubuh. Kita harus mendapatkan dari makanan. Nah, makanya pada kondisi orang sakit, ini kebutuhan proteinnya pun juga meningkat, perlu ditingkatkan. Karena yang tadinya tubuh bisa memproduksi sendiri, pada saat sakit, pada saat stres, pada saat kurang tidur, ini ternyata ada beberapa asam amino non esensial yang tidak jadi diproduksi oleh tubuh. Nah, sekarang kita akan lihat manfaat ataupun fungsi peran dari masing-masing 9 asam amino. Karena kalau dibahas 20 akan sangat banyak gitu ya. Kita akan fokus pada 9 asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Yang pertama ada metionin. Nah, ternyata metion ini membantu memecah asam lemak, mencegah penumpukan unsur lemak di dinding arteri. Kemudian metionin ini menjadi komponen penting dalam detoksifikasi hati. Nah,
Kata siapa kalau mau jantungnya sehat, mau livernya sehat, nggak kena stroke itu yang dijaga hanya asupan lemak? Ternyata tidak. Tubuh juga butuh metionin dari makanan, dari suplemen. Karena dia membantu memecah lemak yang kita makan menjadi asam lemak. Asam lemak dijadikan energi tubuh. Kemudian tadi dia akan mencegah penumpukan lemak di dinding pembuluh darah. Jadi mencegah plak, mencegah penyumbatan. Berikutnya, ada isoleucin, menjaga dan memperbaiki jaringan otot. Ada valin juga untuk mendukung pertumbuhan otot, regenerasi jaringan, dan pembentukan energi. Karena bagaimanapun juga protein ini adalah kelompok makronutrisi, di mana dia menyumbang energi. Kemudian ada leucin, hormon pertumbuhan, dia baik untuk pembentukan hormon pertumbuhan. Makanya beberapa anak saat ini kan sedang gencar banget pemerintah mengatasi masalah stunting, gitu ya. Jangan sampai mengalami gagal tumbuh dengan intervensinya apa? Memasukkan makanan tinggi protein yang berkualitas karena salah satunya pengen mendapatkan asam amino leucin ini. Kemudian leucin ini juga baik untuk membentuk jaringan otot, mempercepat proses penyembuhan luka, dan mengatur gula darah. Jadi ceritanya Bapak Ibu pada saat kita mengkonsumsi protein di mana dia mengandung leucin, setiap kita ada makanan yang masuk itu kan men-trigger, menstimulasi insulin, termasuk juga pada saat kita mengkonsumsi protein. Tapi untungnya pada saat kita mengkonsumsi protein, proses pemecahannya ini insulinnya diproduksi tapi tidak membuat lonjakan gula darah. Nah, ini baiknya protein ya. Nah, ketiganya ini isoleucin, valin, dan leucin disebut dengan BCAA, brain chain amino acid. Nah, Resti lanjutkan. Sekarang ada yang namanya triptofan yang ada di bawah. Ini baik untuk serotonin dan mengendalikan nafsu makan. Jadi serotonin ini adalah hormon yang dia tugasnya sebagai pembawa pesan antar sel dalam otak. Jadi serotonin itu adalah hormon transporter. Jadi dia yang mengantarkan informasi dari satu sel otak menuju sel otak kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kemudian kita ke bagian atas. Ada fenilalanin, baik untuk menjaga kesehatan sistem saraf, kemudian memori dan proses pembelajaran, gitu ya. Makanya dari kecil sampai dewasa untuk mencegah memory loss, untuk mencegah kepikunan, kebutuhan protein wajib dipenuhi. Berikutnya ada yang namanya treonin. Nah, ini untuk kolagen dan elastin kulit ya. Kemudian untuk membantu memproduksi antibodi yang akan melawan bakteri, virus, dan lainnya. Berikutnya kita punya histidin untuk melindungi sel-sel syaraf, produksi sel darah merah dan sel darah putih. Yang terakhir kita punya lisin, meningkatkan absorpsi kalsium untuk pertumbuhan dan perkembangan tulang. Makanya tidak hanya kalsium, tidak hanya vitamin D, tapi basicnya proteinnya sudah terpenuhi belum? Untuk tulang yang padat. Untuk perpanjangan tulang tinggi badan, proteinnya terpenuhi enggak? Karena kita butuh lisin ini tadi. Nah, ini ya, tadi disebut dengan BCAA, isoleucin, valin, dan leucin. Ternyata asam amino ini bisa mengalami perombakan, bisa mengalami daur ulang. Jadi bayangkan kalau kita ada botol plastik gitu ya,
dibawa ke fasilitas daur ulang, kemudian bisa dijadikan kain, bisa dijadikan bantal, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan asam amino. Ceritanya, ini adalah yang di sebelah kiri. Nah, yang di sebelah kiri, ini adalah protein dari apa yang kita makan. Protein dari apa yang kita konsumsi. Kita konsumsi daging, kita minum susu, kemudian kita konsumsi telur, kita konsumsi tahu, tempe, kita konsumsi jamur. Nah, ini akan dipecah menjadi tadi asam amino tunggal. Di dalam tubuh dia akan dikumpulkan di suatu tempat, namanya adalah kolam asam amino, amino acid pool, ya, kolam asam amino, di mana di situ ada pecahan-pecahan ataupun asam amino tunggal dari apa yang sudah dikonsumsi. Ternyata asam amino ini akan digunakan kembali oleh tubuh untuk membentuk protein yang baru di dalam tubuh. Ada apa? Ada elastin, ada kolagen. Kemudian untuk membentuk juga jaringan otot. Jadi ada namanya kolam. Ini untuk mengumpulkan asam amino. Sayangnya gitu ya, tubuh kita ini tidak bisa menyimpan protein. Jadi beda seperti karbohidrat. Kalau karbohidrat disimpan di hati. Kemudian kalau lemak itu bisa disimpan di jaringan adiposa. Tapi kalau protein tidak bisa disimpan oleh tubuh, gitu ya. Jadi asam amino poolnya ini harus selalu diisi setiap hari, setiap saat. Kalau tidak, tadi sintesis asam amino menjadi protein tubuh akan dipecah kembali. Kolagennya akan dipecah kembali. Kemudian protein ototnya akan dipecah kembali untuk memenuhi si asam amino pool ini. Makanya kalau kita kekurangan protein kelihatan ya kulitnya menjadi cenderung kusam, kemudian rambutnya menjadi gampang rontok karena tidak ada asupan. Yang ada adalah protein tubuh yang dia akan dirombak kembali untuk mengisi asam amino pool ini. Nah, mengenai fungsi protein sendiri ada banyak sekali. Secara keseluruhan dibutuhkan oleh siapa saja, mulai dari anak-anak sampai lansia. Yang pertama, mendukung fungsi pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan karena merupakan building block. Jadi asam amino tadi adalah batu-batu pembangun setiap sel yang akan menjadi jaringan, jaringan menjadi organ, organ menjadi sistem organ menjadi tubuh manusia. Nah, berikutnya, mengoptimalkan kekebalan tubuh karena tadi salah satunya dia membentuk antibodi dan membentuk sel darah putih. Nah, fungsi berikutnya adalah komponen darah, membentuk sel darah merah. Jadi tidak hanya butuh zat besi, tidak hanya butuh vitamin B kompleks untuk membentuk sel darah merah, tetapi juga butuh bahan bakunya protein. Kemudian menyediakan energi. Nah, 1 gram dari kita mengkonsumsi protein ini bisa menyumbang 4 kalori, sama seperti karbohidrat. Tapi kalau lemak 1 gramnya dia akan menyumbang 9 kalori. Makanya konsumsi jumlah yang sama antara protein dan lemak, kalorinya lebih banyak lemak. Berikutnya, menjaga kesehatan rambut dan kuku karena tadi ada elastinnya, ada kolagennya. Jadi dari sumber protein yang kita makan dirombak menjadi protein tubuh. Fungsi berikutnya yang tidak kalah penting adalah menyeimbangkan cairan. Jadi protein ini baik untuk menjaga keluar masuknya cairan, sirkulasi cairan, di mana
di dalam cairan tersebut dia akan membawa garam, dia akan membawa kalium, dia akan membawa elektrolit. Ini dibantu dijaga keseimbangannya. Apabila terlalu banyak cairan yang keluar dari sel, maka dia akan tertimbun di pembuluh darah menyebabkan bengkak atau edema. Nah, berikutnya Resti mau cerita sedikit mengenai protein ini perjalanannya di tubuh seperti apa sih? Bagaimana kita bisa mencerna dan menyerap protein? Ternyata prosesnya juga lumayan panjang dan melibatkan beberapa organ. Nah, kita mulai ceritanya pada saat kita mengkonsumsi makanan sumber protein yang ada di mulut. Proses pertama yang terjadi adalah pemecahan mekanis dengan dikunyah, dengan kita mengunyah. Tadinya yang tempe besarnya segini gitu ya, dikunyah dia bisa menjadi kecil. Kemudian telur yang tadinya 1 sendok makan, 1 suap bisa menjadi bentuk yang lebih lumat, bisa menjadi bubur yang lebih lumat. Jadi bentuk besar protein diubah menjadi bubur, gitu ya, karena proses pengunyahan. Nah, setelah selesai dari situ, dia akan didorong sama air liur untuk masuk selanjutnya. Proses selanjutnya yaitu menuju ke lambung. Nah, di lambung ini kita punya asam lambung. Asam lambung ini juga berperan untuk mencerna protein secara kimiawi. Jadi bukan secara mekanis lagi. Kalau mekanis itu kan pencernaan yang kita sadari. Tapi kalau kimiawi ini sudah berjalan tanpa kita sadari secara otomatis. Nah, pertama yang berperan ada asam klorida atau HCl atau asam lambung, dan di situ akan keluar yang namanya enzim pepsin. Dia akan menguraikan kandungan protein besar dari bubur makanan tadi. Lanjut, setelah dari lambung dia akan masuk ke usus kecil. Ada yang bilang usus halus. Nah, di sini protein tadi sudah menjadi bentuk polipeptida yang nantinya akan dipecah kembali menjadi asam amino, menjadi dipeptida. Kalau dipeptida ini berarti ada 2 rantai peptida, di mana satu peptidanya ini mengandung 5 sampai 50 asam amino. Selain dipeptida, juga ada tripeptida. Nah, di sini dicerna oleh namanya enzim bikarbonat yang dia dikeluarkan sama pankreas. Jadi tempat terjadinya di usus halus, di usus kecil, tapi tukangnya si enzim bikarbonatnya ini datangnya dari pankreas. Banyak ya yang terlibat. Nah, berikutnya hasil cernaan tadi asam amino, kemudian dipeptida, tripeptida, ini melanjutkan perjalanannya menuju pembuluh darah. Ceritanya mau masuk ke aliran darah. Tapi sebelum masuk ke aliran darah, dia akan mampir dulu ke sel mukosa. Jadi sel mukosa ini sel yang ada di bagian atasnya berwarna orange. Nah, ini seperti sel pelapis, sel barier sebelum masuk ke dalam aliran darah. Nah, dia dipindahkan dari usus halus atau usus kecil, dipindahkan ke sel mukosa. Nah, di sini yang terjadi dipecah lagi, yang bentuknya dipeptida dan tripeptida ini lanjut masuk ke dalam sel mukosanya, dipecah menjadi asam amino tunggal. Jadi bayangkan semakin disaring, bentuknya akan semakin kecil menjadi asam amino tunggal. Kalau sudah asam amino tunggal, dia akan beredar. Nah, beredar
beredar ke aliran darah. Dibawa kemana? Asam amino ini akan dibawa menuju ke hati. Dibawa ke liver. Liver lah yang akan mengedarkan ke seluruh tubuh. Nah, kemudian ada kalanya ada sejumlah kecil protein yang tidak bisa tercerna secara sempurna. Mungkin karena proses pencernaannya tidak optimal, ataupun produksi enzimnya tidak optimal, keadaan tubuhnya tidak fit, dan lain sebagainya, maka akan ada sedikit protein yang terbuang melalui feses. Ataupun ada juga unsur protein dengan kandungan nitrogen itu akan terbuang melalui urin. Jadi ada dua cara, ada yang dia dibuang melalui urin, ada juga yang dia dibuang melalui feses di sisa pencernaan protein ini. Berikutnya kita akan mengenal sumber-sumber protein. Saya yakin kalau ini Bapak Ibu semuanya sudah mengetahui gitu ya sumber protein dari mana saja. Contohnya sumber protein hewani bisa didapatkan dari susu, ayam, udang, telur, segala jenis ikan, kemudian keju, yogurt beserta olahannya. Asam amino hewani ini dia dikatakan sebagai asam amino yang komplit, asam amino yang lengkap karena dia mengandung semua. Jadi ada 9 asam amino lengkap ada di produk hewani. Tapi perlu diingat ada sisi kurang baiknya juga kalau kita mengkonsumsi terlalu banyak protein hewani karena tentu saja tinggi lemak jenuh, kemudian mengandung kolesterol. Nah, di sisi lain ada yang namanya protein nabati, kedelai, tahu, tempe, kacang-kacangan, biji-bijian, sayur, alpukat, jamur. Ini adalah sumber protein dari tumbuhan. Secara umum, dia asam aminonya tidak selengkap protein hewani. Makanya diklasifikasikan, dikategorikan menjadi incomplete protein. Tapi ada satu, yaitu kedelai, dia ini masuknya protein nabati, tapi memiliki kualitas seperti protein hewani. Dia juga memiliki 9 asam amino yang lengkap. Nah, apa sih keunggulannya si protein kedelai ini? Nah, yang pertama, tentu saja dia mengandung protein yang tinggi, protein yang komplit. Plusnya lagi adalah dia rendah lemak jenuh dan kolesterol. Bahkan kalau si kedelainya ini tidak digoreng, maka tanpa kolesterol. Kolesterol adalah zat yang terdapat pada produk hewani. Semua tumbuhan, semua produk tumbuhan tidak mengandung kolesterol selama tidak ditambahkan minyak. Berikutnya adalah bebas laktosa. Ada beberapa orang yang mengalami laktos intoleran. Jadi kalau dia mengkonsumsi susu sapi, pencernaannya jadi kayak sebah, perutnya penuh, kembung, bergas, rasa mual. Nah, ini bisa jadi karena intoleransi laktosa. Kalau mengkonsumsi sari kedelai, maka bebas laktosa. Tidak ada unsur hewaninya. Kemudian karena dia rendah lemak jenuh, rendah kolesterol, bahkan tidak ada kolesterol, dia tidak ditambahkan minyak atau tidak digoreng, maka juga memiliki potensi untuk mengontrol tekanan darah, kadar kolesterol darah, dan gula darah. Inilah kenapa kedelai menjadi protein nabati yang banyak dikonsumsi. Selain manfaatnya juga mudah untuk dimodifikasi. Contohnya dibikin sari kedelai, difermentasi menjadi tahu, tempe, dan lain sebagainya. Bahkan bumbu makanan ya dibuat jadi kecap,
seperti itu, nah terbuatnya dari kedelai. Pertanyaan berikutnya, kalau kita ngomongin protein, supaya saya bisa mendapatkan manfaat ataupun fungsi proteinnya bisa optimal di dalam tubuh, saya harus konsumsi berapa banyak? Nah, ini Resti ambil datanya dari AKG tahun 2019 karena itu masih data yang terbaru dari Kementerian Kesehatan. Belum keluar lagi angka kecukupan gizi yang terbaru. Jadi masih tetap pakai yang 2019. Nah, di sini ada kelompok usia mulai dari 1 tahun hingga 80 tahun ke atas. Usia 1 sampai 9 tahun ini cowok cewek sama kebutuhan proteinnya antara 20 sampai 40 gram protein sehari, di mana ini bisa didapatkan dari makanan maupun dari bantuan suplementasi. Nah, berikutnya, memasuki usia 10 tahun hingga lansia, ini kebutuhan cowok cewek sudah mulai berbeda. Nah, bisa dilihat di tabel yang tertera. Begitu juga pada saat seorang wanita mengalami kondisi hamil, mengalami kondisi menyusui, maka kebutuhan proteinnya pun juga bertambah. Nah, Resti ambil contoh ya, misalnya gitu, laki-laki ada di usia 30 sampai 49 tahun, berarti butuhnya adalah 65 gram protein per hari. Rata-ratanya, kalau kita mengacu pada kebutuhan seperti orang Indonesia pada umumnya. Gitu ya. Nah, pada seorang wanita 19 sampai 29 tahun, butuh 60 gram protein dalam sehari. Nah, kondisinya ini ternyata hamil. Jadi pada trimester 1 ditambahkan 1 gram menjadi 61. Kemudian memasuki trimester 2 ditambah 10 gram. 60 ditambah 10 menjadi 70 gram. Kemudian semakin matang, usia kandungannya memasuki trimester 3. 60 ditambah dengan 30 gram. Berarti ibu hamil trimester 3 memerlukan 90 gram protein per hari. Begitu juga pada saat menyusui. Dari 60 ditambahkan 20 menjadi 80 gram protein apabila dia menyusui di 6 bulan pertama. 6 bulan berikutnya mengkonsumsinya 60 ditambah 15, minimalnya 75 gram protein dalam sehari. Nah, ini adalah pedoman umum. Ada juga beberapa literatur yang menggunakan tingkat aktivitas untuk menentukan kebutuhan proteinnya. Kalau dari standarnya WHO, paling minim sekali pemenuhan minimal protein untuk tubuh yang sehat itu adalah 0,83 gram dikalikan dengan kita punya berat badan. Nah, ini minimumnya. Kemudian angka idealnya 1 gram dikalikan berat badan. Untuk mereka yang lebih aktif, untuk mereka yang ingin menurunkan berat badan, untuk mereka yang ingin meningkatkan massa otot, maka kebutuhan proteinnya naik 1,2 sampai 1,6 gram dikalikan dengan berat badan. Mereka yang super aktif atau atlet, nah ini bahkan bisa mengkonsumsi hingga 2 gram protein per hari. Itu aman bagi ginjal karena sesuai dengan tingkat aktivitasnya ya. Nah, kemudian Resti mau membantu memvisualisasikan seberapa banyak sih porsi yang harus kita makan untuk memenuhi kebutuhan harian. Nah, di sini ada case teman-teman semuanya. Sekiranya gitu ya, silahkan dijawab di kolom chat. Sekiranya 2 potong ayam goreng ditambah 1 telur rebus ditambah dengan 1 gelas susu
apakah cukup untuk pria berusia 35 tahun? Nah, kira-kira kalau menurut teman-teman cukup apa enggak ya? Silahkan dituliskan di kolom chat. Nah, coba silahkan dituliskan di kolom chat. Oke. Tidak cukup. Kata Kak Juliana tidak cukup. Padahal udah banyak loh Kak. Udah 2 potong ayam, ada 1 telur, minum susu lagi. Padahal belum tentu semua dewasa minum susu. Ayo, siapa di sini dewasa yang masih konsumsi susu? Jarang banget gitu ya. Bu Ani pun juga berpendapat bahwa tidak cukup ternyata gitu ya. Kemudian ada pengguna Zoom juga yang mengatakan tidak cukup. Kata Kak Ira, kurang mencukupi juga, nggak cukup. Gitu. Nah, coba kita lihat jawabannya ya. Karena memang ternyata, nah, kebutuhan laki-laki karena dia ada di usia 35 tahun, 30 sampai 49 tahun ini 65 gram. Kita bedah sekarang. Di masing-masing makanan ini tadi menyumbang berapa protein? Pertama, tadi ada konsumsi 2 potong ayam gitu ya. Ini Resti ambil bagian paha. Di mana satu porsinya dia ada 16 gram protein. Kalau konsumsi 2 berarti 16 tambah 16, 32. Kemudian ada 1 butir telur 6 gram. Ada 1 gelas susu 8 gram. Di total 46 gram. Padahal ini pagi pakai telur. Gitu ya. Minumnya susu. Makan siang di dekat kantor belinya lauknya ayam goreng. Makan malam di perjalanan pulang beli lagi ayam goreng. Ternyata nggak cukup. Masih 46 gram. Dia kebutuhannya 65 gram. Jadi, tanpa disadari, hanya 71% protein yang dia asup. Masih kurang 19 gram lagi. Mungkin banyak dari kita yang belum sadar. Ternyata belum cukup. Karena ternyata kalau dihitung-hitung lumayan tinggi loh kebutuhan protein itu ya. Nah, akibatnya apa sih bila tubuh kekurangan protein? Nah, kalau terjadi dalam jangka panjang, mengakibatkan malnutrisi. Tanda-tandanya bisa dicek adanya inflamasi atau peradangan yang apabila kita melakukan cek lab, ini terdeteksi adanya peningkatan plasma C-reaktif protein. Yang kedua, penurunan nafsu makan. Tadi ada beberapa asam amino yang dia mengendalikan nafsu makan. Tapi apabila ternyata kekurangan protein juga, justru makin drop nafsu makannya. Ya. Kemudian kalau nafsu makannya sudah turun, penurunan berat badan, kehilangan massa lemak dan massa otot. Karena tadi ingat daur ulang asam amino. Jadi asam amino protein tubuh termasuk juga yang ada di otot ini dipecah kembali. Kemudian adanya penumpukan cairan atau edema karena fungsi dari menyeimbangkan cairan tubuh ini tidak bisa tercapai. Kemudian penurunan kemampuan fisik. Nah, kemampuan fisik ini kan terkait dengan alat gerak aktif maupun alat gerak pasif. Jadi ada otot, ada tulang. Kalau proteinnya tidak terpenuhi, tulangnya juga nggak bagus, ototnya juga nggak bagus, maka kemampuan mobilisasinya pun juga dia terganggu. Berikutnya ini adalah gambaran apabila seseorang mengalami yang tadi malnutrisi. Kalau pada anak-anak terjadi yang namanya kwashiorkor dan marasmus.
Nah, kita lihat dari yang paling kiri terlebih dahulu, si kwashiorkornya. Jadi ketidakcukupan asupan protein, di mana asupan karbohidrat masih tercukupi, tapi proteinnya kurang. Nah, ciri-cirinya adalah edema, penumpukan cairan terutamanya di area wajah, tangan, dan perut. Jadi wajahnya itu kalau dilihat bulat gitu, kayak moon face. Nah, diibaratkan moon face kayak wajah bulan. Bulan kan bulat ya, teman-teman gitu. Kemudian rambutnya ini kusam. Rambutnya nggak shiny. Ya. Kemudian kondisi yang kedua namanya adalah marasmus. Kalau kita lihat ini tinggal tulang dan kulit. Berbeda dengan kwashiorkor tadi, perutnya buncit karena ada penumpukan cairan. Tapi kalau marasmus ini benar-benar tinggal tulang dan kulit saja, sangat kurus. Kehilangan massa otot dan massa lemaknya. Kemudian tulang-tulangnya ini tampak menonjol. Udah kelihatan semua tulang-tulangnya ya. Kemudian rambutnya tipis, rapuh, dan berwarna seperti rambut jagung. Jadi dia bukan keturunan luar gitu ya, tapi rambutnya warnanya pirang, rambutnya kayak jagung, kuning-kuning seperti itu, perlu diwaspadai. Nah, tidak hanya terjadi pada anak-anak, tetapi pada dewasa pun pada lansia yang mengalami kekurangan protein ini akan berisiko terkena sarkopenia. Jadi kombinasi dari rendahnya massa otot, rendahnya kekuatan otot, dan rendahnya fungsi otot. Ini biasanya terjadi pada dewasa dan lansia. Dewasa pun juga bisa ya, jadi hati-hati. Nah, sarkopenia ini berkaitan erat dengan osteoporosis dan osteoartritis. Gejalanya adalah waspada apabila mudah jatuh, balance-nya, keseimbangannya nggak bagus. Nah, jadi naik tangga gampang jatuh gitu. Kemudian melakukan aktivitas gampang capek, ataukah penurunan kecepatan berjalan. Biasanya tuh aktif banget, jalannya tuh lincah gitu. Tapi pada saat terkena sarkopenia, ini speed-nya menurun. Gejala berikutnya adalah sulit bangun dari kursi. Nah, coba dicek ya. Jadi teman-teman kalau bangun dari kursi bisa langsung berdiri gitu ya. Ataukah aduh pegangan pinggang dulu. Atau cari pegangan kursi. Pegangan dulu, nah terus baru bangun. Nah, ini waspada ya. Ini merupakan salah satu gejala dari sarkopenia. Tentunya untuk mencegah hal ini, kembali lagi, pemenuhan protein hariannya harus sudah wajib dipenuhi. Berawal dari, tentu saja kita akan ngomongin produk yang mengandung protein tinggi, yaitu high protein sebagai fondasi di pagi hari. Jadi saya senang banget kalau melihat Bapak Ibu posting gitu ya, di IG, di repost sama Nutrilite ID, di mana kontennya adalah healthy breakfast. Nah, di situ ada proteinnya. Walaupun protein sebenarnya juga bisa didapatkan dari body key ya, bagi yang menjalankan program penurunan berat badan Nutrilite Active itu bisa dikombinasikan juga dengan body key-nya. Tetapi di sini protein juga bisa dikombinasikan dengan menu yang lain. Sekarang kita akan buka apa sih yang menjadi keunggulan atau poin plus dari kita punya produk high protein ini. Yang pertama, dari bahan bakunya. Kombinasi unik Tri Blend, kacang kedelai. Kita tahu tadi kacang kedelai adalah king of beans gitu ya. Dia menjadi rajanya kacang-kacangan karena satu-satunya nabati yang kualitasnya setara dengan hewani. Kemudian ada bahan kedua yaitu kacang polong dan dikombinasikan dengan biji gandum. Dikatakan bahan baku yang plant based gitu ya, berbahan dasar dari tumbuhan.
sehingga bebas laktosa, dapat dikonsumsi oleh vegetarian untuk varian yang whole plant, dan tentu saja bahan baku ini non-GMO. Nah, kita kan pengennya cari yang aman, cari yang alami gitu ya. Walaupun sebenarnya prinsip untuk bioteknologi, kemudian rekayasa genetika pangan, maupun produk pangan yang mengandung bahan rekayasa genetika ini sudah ada dari zaman dahulu. Nah, misalnya sekarang jagung hibrida. Nah, ini apa bukan persilangan? Ini apa bukan GMO? Apa bukan rekayasa genetika? Itu juga rekayasa genetika. Kemudian kita mengkonsumsi kentang. Kentangnya bisa besar. Kemudian rasanya bisa manis. Nah, itu beberapa ada kentang yang menggunakan prinsip bioteknologi, rekayasa genetika. Begitu juga ada kedelai. Kedelai juga ada yang mengalami proses rekayasa genetika untuk meningkatkan mutu. Sebenarnya tujuan dari rekayasa genetika atau prinsip bioteknologi ini adalah untuk meningkatkan mutu, untuk meningkatkan kualitas. Seperti contohnya beras gitu ya. Beras dipersilangkan. Nah, gennya kan berarti berubah. Beras A, beras D dipersilangkan, jagung A, jagung B dipersilangkan. Gennya berubah. Dengan tujuan apa? Mengambil manfaatnya yang paling baik dari jagung A. Ini rasanya manis, tapi dia nggak tahan air, gampang busuk akarnya. Dari jagung B, dia ini tahan hama, tapi bijinya kecil-kecil. Gimana kalau digabungkan aja? Jadi jagung C yang bagus untuk meningkatkan mutu, untuk meningkatkan nilai jual, gitu ya. Cuma sampai saat ini memang praktek ini masih menjadi kontroversi. Ada beberapa yang berpendapat khawatir kalau nanti adanya proses transfer gen, perubahan urutan DNA, kemudian meningkatkan risiko alergi, kemudian menimbulkan penyakit tertentu, contohnya kanker dan lain sebagainya. Jadi ini masih kontroversi banget. Nah, kita mengambil makanya bahannya yang benar-benar alami. Jadi sebenarnya sejak tahun 1996 di berbagai negara termasuk di Indonesia ini sudah mengatur ketentuan produk maupun pangan dengan rekayasa genetika. Disebutnya biasanya adalah pangan PRG, pangan produk rekayasa genetika. Nah, ini pun di beberapa negara juga sudah diatur dan bisa digunakan selama memenuhi persyaratan seperti contohnya tidak terbukti tidak menyebabkan gangguan kesehatan. Kemudian bahan-bahannya aman dikonsumsi, termasuk juga aman dikonsumsi ini adalah halal, gitu ya, tidak mengandung bahan-bahan yang tidak bisa dikonsumsi oleh kaum muslim. Maka di beberapa negara mereka sudah welcome dengan produk rekayasa genetika karena ingin mengambil manfaatnya, meningkatkan mutu, gitu ya. Dan di Indonesia sendiri, walaupun sejak tahun 1996 sudah diatur, gitu ya, tapi yang paling baru sejauh ini yang bisa Resti temukan adalah peraturan BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 6 di tahun 2018 yang mengatur pengawasan pangan produk rekayasa genetika, di mana disebutkan pada bab 4 mengenai label pangan produk rekayasa genetika pasal 8. Ini sebenarnya ada beberapa ayat ya, tapi Resti kutip 3 ayat yang paling awal. Jadi di sini pelaku usaha pangan yang memproduksi produk
dengan rekayasa genetika di dalam negeri ataupun dia mengimpor produk tersebut dari luar untuk diperdagangkan di Indonesia, wajib mencantumkan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, selain wajib mencantumkan label, pelaku usaha juga wajib mencantumkan keterangan tentang pangan rekayasa genetika tersebut di labelnya. Apa yang ditulis di labelnya dijelaskan pada ayat yang ketiga. Ditulis produk rekayasa genetika. Semoga ini bisa membantu menjawab, mungkin Bapak dan Ibu ada yang bertanya, kok di labelnya Nutrilite high protein tidak dituliskan ya kalau non-GMO, padahal setiap kali training selalu dikasih tahu non-GMO, buktinya apa gitu ya. Nah, memang peraturannya kalau di Indonesia ini dibalik. Yang wajib mencantumkan itu adalah yang mengandung produk rekayasa genetika. Jadi kalau tidak ada produk rekayasa genetikanya, maka bersih. Di labelnya tidak ada keterangan mengenai rekayasa genetika maupun GMO. Nah, karena produk Nutrilite ini juga di bawah registrasi BPOM, maka dari segi pelabelan pun juga mengikuti ketentuan dari BPOM. Berikutnya, keunggulannya adalah mengandung 9 asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi sama tubuh. Apa iya, Mbak Resti? Mari kita buka label kemasannya gitu ya. Di sini ada histidin, reonin, valin, sampai triptofan. Ada komplit 9 asam amino 9 asam amino esensialnya. Oke. Begitu juga dengan varian lainnya. Silakan Bapak Ibu teman-teman bisa cek di mw.id. Jadi di mw.id setiap label produk ini sudah dicantumkan di situ. Di bagian bawah, jadi di scroll bagian atas itu adalah informasi umum mengenai produk dan kesehatan. Kemudian di bagian bawah itu ada aturan pakainya berapa untuk usia berapa. Kemudian termasuk juga ada labelnya. Label dari setiap produk Nutrilite sekarang sudah dicantumkan di mw.id. Jadi teman-teman bisa cek sendiri. Kemudian keunggulan berikutnya adalah, nah ini dia, kualitasnya terjaga, mutu nomor 1 pastinya gitu ya. PDCAS sama dengan 1, penyerapan protein yang optimal. Jadi PDCAS ini, protein digestibility corrected amino acid score, merupakan standar dunia, standar global yang dipakai oleh WHO untuk menilai kualitas suatu makanan terkait dengan asam aminonya. Jadi PDCAS ini diukur berdasarkan 3 karakteristik. Yang pertama, jumlah protein dalam makanan tersebut. Jadi di dalam setiap sajiannya proteinnya tinggi nggak ya? Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah jumlah asam amino esensialnya. Semakin dia komplit asam amino esensialnya, maka skor PDCAS-nya semakin tinggi. Karakteristik yang ketiga yang dinilai untuk PDCAS ini adalah ketercernaan protein di dalam usus kecil atau usus halus tadi. Gampang nggak dicernanya? Gampang nggak nanti diserapnya? Ataukah justru banyak limbahnya? Makan misalnya 6 gram protein, ternyata yang diserap sama tubuh cuma 3 gram. 3 gram lainnya dibuang ke feses. Nah, berarti itu ketercernaannya kurang bagus. Nah, jadi ada 3 poin karakteristik untuk menentukan skor PDCAS. Mulai dari nilainya 0
sampai nilainya 1. Nah, di sini yang memiliki PDCAS 1 ada susu, kemudian ada whey protein karena memang produk turunan susu ya, produk turunan hewani. Jadi dia tentunya juga memiliki kualitas yang bagus. Dan soy protein isolat tentunya. Dia memiliki PDCAS 1. Jadi penyerapannya benar-benar optimal. Nah, masih adakah keunggulan yang lainnya? Pastinya ada. Namanya juga high protein, tentunya mengandung protein yang tinggi, di mana setiap sajiannya atau per 2 scoop, kalau untuk varian all plant ini, dia menyumbangkan 17 gram protein. Yang mana kalau kita mengkonsumsinya sesuai dengan anjuran, jadi 2 kali high protein tiap hari. Nah, ini juga ya. Jadi kalau Bapak Ibu posting gitu ya di IG, jangan lupa sertakan hashtag 2 kali high protein tiap hari. Karena memang anjurannya seperti itu ya. Nah, 17 dikalikan 2, 34 gram protein. Dan ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan protein 56%. Bayangkan, separuhnya udah terselesaikan sama si high protein ini. Jadi kalau tadi kita ngitung ada 2 ayam, ngitung ada 1 telur, susu, ternyata masih kurang gitu ya. Dilengkapin sama si high protein ini. Udah beres, kebutuhan dalam seharinya tercukupi. Nah, ini ya. Namun tidak semua sumber protein itu adalah sama. Dalam artian gitu ya. Kalau kita ingin mengejar protein yang tinggi 17 gram dari 2 scoop all protein, ini ada beberapa makanan yang equal atau yang setara, yang mirip-mirip lah dengan 17 gram tersebut. Ada 2 gelas susu, ada 10 biji almond panggang, ada 1 potong daging dengan berat 60 gram, dan ada 1 ekor bandeng goreng dengan berat 100 gram. Ini dia mirip gitu ya, konten ataupun kandungan proteinnya. Tapi di satu sisi kita lihat energinya, kalorinya. Kita lihat lemaknya. Susu lemaknya juga lumayan, 9 gram. Almond, nah teman-teman, tidak semua makanan sehat itu low kalori ya. Alpukat itu sehat. Asam lemak tidak jenuh, bagus gitu ya. Tapi kalorinya tinggi. Almond panggang juga begitu, makanan sehat. Lagi diet Mbak Resti, jadi camilannya kacang-kacangan, almond panggang, tunggu berapa banyak. Proteinnya memang tinggi, tapi dia lemaknya juga tinggi. Jadi tidak semua makanan yang dikatakan sehat itu low fat dan low kalori ya. Jadi tetap harus bijak porsinya berapa banyak. Daging juga seperti itu, lemaknya 9 gram. Bandeng goreng, nah ini karena digoreng ya, dia sudahan karena digoreng, jadi lemaknya 16,4 gram. Tentu saja dengan begini kita mendapatkan kesimpulan bahwa dengan kita menambahkan atau bahkan menggantikan sebagian protein hewani yang biasanya kita konsumsi dengan protein nabati dari high protein, maka kebutuhan proteinnya terpenuhi dan asupan lemaknya pun juga akan jauh berkurang yang masuk ke dalam tubuhnya kita. Di sini juga ada varian lainnya, jadi ada varian berry, varian coklat, dan varian green tea. Untuk varian rasa-rasa ini ada benefit tambahan selain proteinnya yang tinggi. Karena ada beberapa bahan tambahan juga. Jadi pada setiap varian rasanya ini ada konten kalsium yang didapatkan dari laktosa, karbohidrat susu sapi. Nah, kemudian untuk yang varian berry ini juga mengandung vitamin C yang didapatkan dari ekstrak
perasa alami, konsentrat alami buah-buahan. Jadi kalau di Zoom labelnya gitu ya, itu ada keterangannya apa aja bahan baku untuk memberikan rasa sekaligus menjadikan sumber vitamin C. Nah, ini pada prinsipnya semua rasa bisa dikonsumsi mulai usia 1 tahun ke atas. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan tadi. Misalnya anak 1 sampai 3 tahun itu butuhnya kan 20 gram protein. Jadi nggak mungkin kita kasih 2 kali 2 scoop. Terlalu banyak. Nanti anaknya sembelit, nanti anaknya dehidrasi. Kalau terlalu banyak protein pada anak-anak. Anak-anak butuh protein untuk tumbuh, iya. Tapi kalau kebanyakan bikin anak dehidrasi, kemudian bikin anak juga tidak nyaman pencernaannya, gitu ya. Nah, disilahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian cara mengkonsumsi protein ini juga bisa diolah atau disajikan sekreatif mungkin teman-teman semuanya gitu ya. Mau yang paling simple gitu ya, 2 scoop oke lah diseduh aja, di shake gitu ya. Mau yang agak effort gitu ya, ditaburkan pada saat bikin sup atau bikin sayur lodeh. Kadang ada beberapa orang-orang yang sudah golden age gitu ya, mereka tuh sukanya yang gurih, mereka tuh sukanya lodeh-lodeh. Nah, diakalin mengganti santannya dengan high protein. Kemudian nih, biasanya remaja-remaja yang lagi gemar konsumsi smoothie, nah, bisa ditambahkan di smoothie-nya. Atau mama-mama muda yang lagi suka baking, cooking, nah ini pun juga bisa dicampurkan ke dalam cookiesnya, muffinnya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Resti juga pernah ditanyain gitu ya, kalau nanti diolah, Mbak Resti, aku bake nih, suhunya tinggi, apakah nanti akan merusak kualitas dari protein tersebut? Nah, di sini ya, memanaskan bubuk protein dapat sedikit mengubah strukturnya. Jadi strukturnya yang berubah. Dia menjadi teksturnya akan menjadi lebih kental, namanya adalah denaturasi. Tetapi kabar baiknya adalah nilai gizinya tidak berubah. Jadi kita tetap bisa mendapatkan manfaat optimal dari high protein walaupun diolah. Namun secara pribadi, Resti menyarankan untuk yang varian berry ini tidak terlalu terpapar panas, mengingat dia ada vitamin C-nya ya, walaupun konten proteinnya dia relatif stabil terhadap panas, tapi karena ada vitamin C-nya nanti kan eman-eman, gitu ya. Oke, nah itu tadi sharing Resti untuk malam hari ini mengenai protein. Saya persilahkan apabila ada pertanyaan dari teman-teman semuanya. Saya akan mulai lihat dari kolom chat ya. Saya